Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Sistem Informasi dengan topik Relational Database. Database adalah kumpulan komprehensif dari data-data yang saling terkait. Untuk mengelola database ini diperlukan software yang namanya Database Management System atau sering dipendek dengan DBMS. Dengan software ini memungkinkan manajer atau user untuk menyimpan dan mengambil kembali data-data yang sudah tersimpan di dalam database. Relational database memiliki beberapa karakteristik. Dengan relational database, data selalu disimpan dalam bentuk tabel. Antara tabel-tabel tersebut dapat dihubungkan dengan mudah dengan menggunakan kolom atau field yang sama. Dalam relational database, posisi kolom dan baris tidak mempengaruhi nilai dari data. Pengorganisasian data di dalam database, seperti dikatakan tadi, setiap data dalam bentuk tabel. Kolom-kolom tabel disebut dengan istilah field atau atribut, dan baris dari tabel disebut dengan record. Jadi kalau kita ingin menambah data di dalam database, kita tinggal menambah record. Kalau kita ingin menambah kolom, berarti kita perlu memodifikasi database tersebut. Contoh, di layar ada 3 tabel. Pertama, tabel pelanggan, tabel equipment, dan tabel persetujuan rental. Dalam tabel pelanggan ada 4 atribut atau 4 kolom: nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon. Sedangkan tabel equipment atau peralatan ada 3 atribut: nomor equipment, nama equipment, dan sewa, besarnya sewa. Sedangkan untuk rental agreement, penyewaan, kita hanya perlu nomor equipment, tanggal rental, dan kode atau nomor pelanggan. Kita tidak perlu lagi menambahkan nama, alamat, dan nomor telepon pelanggan. Karena dengan mudah kita bisa mengambil data, nama, alamat, dan nomor telepon dengan menghubungkan tabel rental dengan tabel pelanggan. Demikian pula untuk nama dan besarnya sewa juga tidak perlu disimpan di tabel penyewaan karena dia dapat dihubungkan dengan mudah ke tabel peralatan. Contoh lain, di layar ada juga 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah serta tabel KRS atau enrollment mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Di tabel mata kuliah yang diambil mahasiswa, kita cukup menyimpan data nama, nomor mahasiswa atau NIM mahasiswa, dan kode mata kuliah. Tidak perlu menyimpan nama mata kuliah dan tidak perlu menyimpan nama mahasiswa. Atribut atau kolom-kolom dari tabel relational database ada 3 macam minimum. Sebenarnya tipe-tipe atribut ini sangat tergantung kepada DBMS yang kita gunakan. Tetapi sekurang-kurangnya ada 3 macam atribut, yaitu atribut dengan tipe jenis numerik, yaitu yang hanya bisa diisi dengan angka-angka. Numerik ini diperuntukkan untuk data yang akan diproses. Misalnya akan dikali, dibagi, ditambah, dan sebagainya. Kalau dia tidak perlu diproses, tidak perlu atau tidak harus digunakan numerik. Dan kemudian tipe teks
atau karakter yang dapat menyimpan segala data yang dalam bentuk segala jenis bentuk karakter. Dan tanggal hanya diperuntukkan untuk menyimpan tanggal. Dan jenis tipe-tipe tanggal yang bisa disimpan tergantung kepada DBMS yang kita gunakan. Hubungan antara tabel. Minimal ada 3 macam hubungan utama antara satu tabel dengan tabel lain, yaitu hubungan one-to-one, misalnya hubungan antara pegawai dengan kantor. Kalau hubungannya one-to-one, artinya sebuah ruangan kantor hanya ditempati oleh seorang karyawan, dan seorang karyawan hanya boleh menempati satu ruangan. Itu namanya one-to-one. Tipe hubungan ini sangat ditentukan oleh business rule atau aturan yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Kemudian hubungan one to many, di mana contoh di sini aturannya seorang pegawai hanya berada pada satu departemen, tetapi satu departemen memiliki banyak karyawan. Arti hubungannya one to many. Kemudian ada banyak hubungan many to many. Nah, dalam contoh ini hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah. Seorang mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah juga banyak diambil oleh banyak mahasiswa. Arti hubungannya one to many. Dalam penerapan hubungan yang seperti ini, kita perlu menambah tabel. Sehingga untuk dua buah entitas ini atau tabel ini menyimpan hubungannya, kita perlu tambah tabel pendaftaran seperti pada contoh sebelumnya. Primary key dan foreign key. Primary key adalah atribut dari suatu entiti yang bersifat unik, sehingga dia dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap record atau baris dari tabel tersebut. Sedangkan candidate key adalah atribut yang potensial untuk dijadikan primary key, tetapi tidak digunakan sebagai primary key karena ada primary key yang lain. Kemudian ada foreign key. Foreign key adalah primary key dari suatu tabel yang disimpan pada tabel lain untuk dijadikan alat menghubungkan tabel tersebut. Contoh di sini ada tabel pelanggan dan ada tabel pesanan. Pada tabel pelanggan, primary key-nya adalah nomor pelanggan. Sedangkan pada tabel pesanan pelanggan, kita menambahkan pula nomor pelanggan. Jadi nomor pelanggan pada tabel pesanan disebut dengan foreign key, sedangkan nomor pelanggan pada tabel pelanggan adalah primary key. Tujuan kita menambahkan nomor pelanggan pada tabel pesanan adalah sebagai foreign key, artinya untuk menghubungkan tabel pesanan dengan tabel pelanggan. Dengan adanya nomor pelanggan pada tabel pesanan, kita bisa mengetahui siapa nama pemesan, di mana alamatnya, beserta data-data lain yang ada pada tabel pelanggan. Pengendalian terhadap data dengan referential integrity. Fasilitas referential integrity biasanya disupport atau tersedia pada hampir semua DBMS. Di layar ada dua tabel, tabel order dan tabel pelanggan. Di tabel pelanggan ada 3 record, 3 orang pelanggan, dan di tabel order juga ada 3 buah pesanan, 3 order. Dengan adanya fasilitas referential integrity, kita tidak dapat menambahkan order
untuk pelanggan 3449. Kenapa? Karena pelanggan 3449 belum terdaftar sebagai pelanggan di dalam tabel pelanggan. Dan sebaliknya, kita tidak dapat menghapus pelanggan nomor 3451. Kenapa? Karena pelanggan 3451 sudah ada pesanannya pada tabel order. Fasilitas itu yang disebut dengan fasilitas referential integrity untuk menjamin integritas data. Kita tidak dapat dengan salah menghapus data pelanggan kalau dia sudah memesan, dan kita tidak dapat menambahkan pesanan kalau pelanggan tersebut, kita tidak dapat menambahkan pesanan untuk seseorang pelanggan sebelum kita mencatat atau menambahkan data pelanggan tersebut pada tabel pelanggan. Sekarang kita akan bahas beberapa prinsip suggestion dalam implementasi. Prinsip suggestion pertama adalah gunakan satu tabel master ketimbang dua jika memungkinkan. Contoh, kita punya dua macam pegawai, yaitu juru masak dan server. Juru masak dan server. Apakah tabel server dengan juru masak perlu kita pisah? Seperti ini. Ada tabel juru masak, ada tabel pelayan. Jawabannya tidak. Kita cukup memiliki satu tabel pegawai, di mana fieldnya tidak hanya nomor pelanggan, nama, dan address, tapi menambahkan jobnya. Apakah dia server atau seorang juru masak. Kemudian prinsip implementasi yang kedua. Saran dalam implementasi kedua. Gunakan hanya satu tabel event atau tabel transaksi, bukan dua. Jadi kita kalau ada dua macam kejadian yang memungkinkan digabung tabelnya, kita gabung. Misalnya tabel penyewaan. Ada tanggal penyewaan, ada nomor video yang disewakan, ada nomor transaksi, ada tanggal penyewaan, ada nomor video yang disewakan, dan ada nomor pelanggan yang menyewa. Kemudian ada catatan pengembalian, nomor transaksi, nomor video, dan tanggal pengembalian. Untuk dua transaksi ini, kita nggak perlu membuat dua buah tabel. Cukup satu tabel, yaitu tabel penyewaan dan pengembalian. Yaitu nomor transaksi, nomor video, tanggal rental, dan tanggal dikembalikan beserta nomor pelanggannya. Penyiapan laporan. Data laporan dapat diambil dari query diambil dari tabel. Laporan berasal dari data transaksi atau event dan data dari master, tabel master. Database manajemen memungkinkan kita untuk menyiapkan query. Query tersebut sebagai dasar query beserta tabel digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan laporan. Penyiapan laporan biasanya tersedia fasilitas yang sudah built-in pada hampir setiap DBMS.
Ada minimal 4 macam laporan. Laporan hanya bentuk simple list, laporan yang mengelompokkan data, ada laporan yang summary, dan ada laporan untuk masing-masing transaksi. Contoh laporan untuk masing-masing transaksi adalah laporan untuk pelanggan dalam bentuk struk penjualan. Itu satu laporan yang disebut dengan simple entity, single entry atau single entity.